Banyuwangi yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati saudara PC Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli bupati, yang kami hormati Sekretaris DPRD, PRT, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, para kepala dinas, kepala badan, kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati para camat, lurah, dan kepala desa Kabupaten Banyuwangi, serta rekan-rekan wartawan baik media cetak maupun elektronik yang kami banggakan. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan sayangnya sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan agenda rapat paripurna persetujuan bersama atas diajukan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025. Atas nama pimpinan DPRD, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah hadir memenuhi undangan kami, khususnya Saudari Bupati yang bersama-sama mendorong terlaksananya rapat paripurna malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana undangan agenda rapat paripurna hari ini adalah persetujuan bersama atas diajukan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025. Untuk itu marilah rapat paripurna malam ini segera kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu 18 Juni tepat pukul 19.32 WIB, rapat paripurna DPRD secara resmi dan kami nyatakan dimulai dan bersifat terbuka. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuwangi, khususnya pasal 126 ayat 1 huruf C, bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri paling sedikit lebih dari setengah jumlah anggota. Sehubungan hal tersebut, saat ini anggota DPRD yang hadir adalah 30 orang, maka rapat paripurna dapat dilanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, mendahului persetujuan atas diajukannya perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025 ini, marilah kita ikuti penyampaian laporan hasil pembahasan atas diajukannya rancangan perubahan KUA PPAS oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu yang terhormat pimpinan Badan Anggaran dipersilakan. Laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Saudara Bupati Banyuwangi, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli Bupati, yang kami hormati Saudara Inspektor, Saudara Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Pamong Praja, para kepala dinas, badan komponen pemerintah daerah, para kepala bagian di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Banyuwangi, serta rekan-rekan wartawan baik media cetak maupun elektronik yang kami banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dan dapat melaksanakan agenda rapat paripurna kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati,
Ucapan terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, khususnya yang bersama-sama melakukan pembahasan baik dalam kapasitasnya sebagai pimpinan dan anggota komisi maupun badan anggaran yang telah melakukan pembahasan atas dokumen rancangan perubahan KUAP/PPAS APBD tahun anggaran 2025. Atas nama pimpinan Badan Anggaran DPRD, kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada eksekutif, khususnya tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang telah bersinergi dalam melakukan pembahasan, mencermati, dan melakukan kajian bersama terhadap dokumen rancangan perubahan KUAP/PPAS APBD tahun anggaran 2025. Pembahasan telah dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, dan Rabu pada tanggal 16, 17, dan 18 Juni 2025 siang ini dalam diskusi yang sangat dinamis. Permintaan penjelasan sebagai upaya pendalaman substansi oleh anggota Banggar telah dijawab oleh TAPD secara normatif, argumentatif, serta didukung dengan sajian data yang cukup, bahwa itu semua merupakan upaya membangun kesepahaman bersama terhadap substansi permasalahan secara holistik terhadap urgensi perubahan kebijakan umum APBD maupun perubahan prioritas plafon anggaran sementara. Adapun resum pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Bahwa Badan Anggaran DPRD sangat memahami terhadap beberapa argumen eksekutif yang mendasari perubahan KUAP/PPAS APBD tahun Banyuwangi tahun anggaran 2025. Apalagi situasi ketidakpastian perekonomian global yang sudah dan sedang terjadi sangat berpengaruh terhadap rantai distribusi barang dan jasa yang tentu menimbulkan kontraksi dan degradasi laju perekonomian nasional maupun lokal, yang esensinya bermuara pada potensi yang dapat berdampak pada sektor kehidupan sosial dan ekonomi. Konstruksi APBD sebagai gambaran kekuatan fiskal daerah menjadi pertaruhan pelaksanaan pemerintah daerah, terlaksananya pembangunan maupun pelayanan masyarakat secara baik. Sementara itu, otonomi daerah telah memberikan ruang kepada kita untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam memberdayakan potensi ekonomi daerah menjadi sumber pendapatan asli daerah. Maka kekhawatiran terhadap sumber pendapatan pada APBD kita, khususnya rasa pesimis, harus kita hilangkan. Yang harus kita bangun adalah rasa optimisme berdasarkan potensi real yang kita miliki. Bahwa Badan Anggaran DPRD sependapat dan apresiasi terhadap strategi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi meskipun di tengah hantaman kebijakan, melakukan langkah penyesuaian dengan melakukan refocusing efisiensi anggaran yang berdasarkan Impres nomor 1 tahun 2025. Maka agar tetap memastikan belanja prioritas termasuk juga melakukan reschedule kegiatan. Momentum perubahan KUAP/PPAS ini sesungguhnya juga merupakan wahana evaluasi atas pelaksanaan APBD tahun 2024 lalu maupun pelaksanaan APBD tahun berjalan 2025, khususnya pada semester 1 tahun, sekaligus menjadi momentum penyusunan ulang strategi dalam menjawab tantangan dan dinamika yang sedang kita hadapi. Jadi bagaimana agar efisiensi justru menjadi tantangan buat kita, bagaimana ke depan bisa lebih kita tingkatkan PAD kita. Penguatan ekosistem sumber daya yang mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Dan kami sepakat bahwa dalam rangka pencapaian target pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah ditempuh melalui sasaran prioritas: 1. Zero kemiskinan ekstrim, 2. Penurunan stunting, 3. Kemudahan izin investasi, 4. Penguatan infrastruktur distribusi logistik dan layanan dasar, 5. Penguatan produk industri olahan yang berpotensi ekspor, 6. Perluasan kerjasama internasional untuk pengembangan pasar, 7. Menguatkan modal sosial dalam menjamin kondusivitas investasi sosial dan politik, 8. Menjaga ekosistem pelaku ekonomi, pertanian, pariwisata, dan UMKM, 9. Menguatkan sumber daya manusia yang berdaya saing, 10. Mengembangkan layanan yang berbasis non-stop service, 11. Transformasi digital sampai ke desa,
12. Peningkatan kesempatan kerja tenaga kerja informal dan formal. Rapat paripurna yang terhormat, semangat menggali urgensi terhadap usulan perubahan UPPAS APBD tahun 2025 tergambar pada permintaan tambahan penjelasan maupun pertanyaan Badan Anggaran kepada TAPD. Komparasi dokumen rancangan perubahan UAPPAS dengan kompilasi hasil pelaksanaan fungsi DPRD menjadi dasar rujukan, dengan harapan kemudian ditindaklanjuti dalam sisa tahun anggaran ke depan. Oleh sebab itu ada beberapa catatan penting mengiringi kesepakatan terhadap perubahan UAPPAS APBD tahun 2025, antara lain bahwa strategi kita antara lain yaitu optimalisasi pajak retribusi dan usaha yang lain yang sah. Kemudian bahwa optimalisasi penagihan piutang yang 172 miliar sehingga bisa kita lakukan dalam rangka untuk menangani defisit anggaran. Optimalisasi digital sehingga mungkin antara lain penambahan stake monitor sehingga pajak maupun retribusi terpantau secara nyata. Bahwa kita juga memiliki potensi-potensi kelautan 175 kilometer sepanjang pantai kita merupakan sumber pendapatan sehingga kita tidak menjadi tamu di rumah sendiri. DPRD mendorong adanya keberanian kita untuk melakukan berbagai usaha di bidang maritim, terutama gagalnya PT PBS dalam pengelolaan dua kapal LCT aset kita akan menjadi pembelajaran dan evaluasi untuk bangkit melakukan kajian dan analisis secara cermat dan berhati-hati untuk perbaikan di masa depan. Percepatan pencapaian target pada sumber pendapatan dan pendapatan asli daerah melalui berbagai masukan, antara lain juga bagaimana penciptaan iklim investasi yang baik di Banyuwangi melalui konstruksi kepastian hukum seperti review dan sinkronisasi terhadap Perda RT RW dan RCTR-nya serta jaminan terhadap kemudahan dan transparansi dalam perizinannya. Penguatan modal sosial guna menjamin kondusivitas investasi sosial dan politik. Upaya peningkatan layanan cepat dengan tepat dengan dibentuknya UPT dalam rangka perawatan jalan kabupaten serta antisipasi kerusakan jalan agar didukung dengan sumber daya manusia yang memadai serta distribusi material yang cukup sehingga tidak ada kerusakan jalan. Dan yang terakhir, bagaimana optimalisasi terhadap aset-aset Pemda yang ada sehingga bisa kita maksimalkan dalam rangka peningkatan PAD. Antara lain kemarin masukan dari kami bagaimana bekas terminal Gendeng Wiroguno itu bisa dimanfaatkan sehingga tidak menjadi lahan balapan liar anak-anak. Syukur bisa dijadikan usulan masyarakat kapan hari yang kita tampung, yaitu menjadi pasar buah dan sayur terpadu sehingga lalu lintas itu tidak terganggu. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya dalam rangka pencapaian target prioritas pembangunan di tahun 2025 ini pada momentum perubahan sebagaimana di atas serta dengan mempertimbangkan kondisi real maupun kondisi lain di luar prediksi, kita telah bersepakat untuk melakukan reorientasi terhadap kebijakan umum maupun prioritas plafon anggaran sehingga postur anggaran pada perubahan UAPPAS 2025 dirancang sebagai berikut. Proyeksi pendapatan daerah yang semula di APBD induk sebesar 3.473.138.810.162 rupiah menjadi 3.396.404.162.000 dan ini sudah naik menjadi 3,8. Target pendapatan asli daerah yang semula 702 miliar
Rp306.550.833 kita sepakati tadi alhamdulillah menjadi 740 miliar. Tepuk tangan untuk kita semua. Hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya yaitu proyeksi belanja daerah. Tadi sudah saya sebutkan, jadi yang sebelumnya 3,4 kita sepakati menjadi 3,8 sekian. Tepuk tangan untuk kita semua. Proyeksi pembiayaan yang semula minus dan alhamdulillah hari ini sudah diproyeksikan sebesar, maaf ya ini saya bacanya terbata-bata karena baru saya terima dan ternyata banyak kesalahan di angka ini, bahaya, sehingga akhirnya saya coretin. Ini juga ada kekeliruan, biar nanti tepatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang jelas kami sangat berterima kasih kerjasama yang sangat baik, bahwa diskusi kita yang demikian asik, demikian luar biasa, demi kecintaan kita kepada Banyuwangi, sehingga menghasilkan hasil yang sangat, kesepakatan yang sangat luar biasa, yaitu dengan adanya kesepakatan peningkatan PAD kita. Karena kita tahu bahwa sumber-sumber pendapatan kita ini Banyuwangi, Kulon Gunung, Etan Segoro. Artinya kita ini punya semuanya, apalagi kita punya tambang emas dan punya tambang belerang yang nomor 1 sedunia. Jadi saya ini kalau kemana-mana, ayo datang ke Banyuwangi, kita punya tambang, juga punya Blue Fire yang salah satu keajaiban dunia. Jadi kalau selama seumur hidup kalau tidak datang ke Banyuwangi itu rugi. Ini selalu saya promo kami sebagai bagian dari untuk meningkatkan pariwisata kita. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati. Demikian laporan hasil pembahasan atas rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025 yang dapat kami laporkan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tuku kupat ning kali puro, sedaya lepat nyuwun ngapura. Ada lagi satu, saya tadi melihat Ibu Bupati kita kok tambah cantik, tapi agak kurusan. Bu Ibu agak kurus, orangnya cantik, tutur katanya halus. Bekerja keras itu harus, tapi cinta kepada Banyuwangi harus dilakukan dengan tulus. Sekian dari kami. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan Banggar DPRD Kabupaten Banyuwangi. Saya nggak buat pantun karena saya tahu Bu Nima masang pakai pantun. Biasanya saya pakai pantun sekarang. Karena ada pimpinan Uni, ya saya nggak mempersiapkan. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian laporan hasil pembahasan perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025 oleh Badan Anggaran. Selanjutnya marilah kita ikuti penandatanganan nota persetujuan bersama atas perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025 dimaksud. Untuk itu kepada Saudari Bupati dan pimpinan DPRD dimohon untuk menuju ke tempat. Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri sejenak dan sesudahnya dapat duduk kembali.
kasih. Selanjutnya mari kita ikuti sambutan Bupati Banyuwangi atas persetujuan bersama terhadap perubahan KUHP APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2025. Yang terhormat Ibu Fistiandani Azwaranas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, sekretaris daerah, para staf ahli, para asisten dan para pejabat komponen pemerintah daerah, pimpinan instansi vertikal, para camat, para lurah, dan para kepala desa, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, kepada Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita bisa melaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2025. Saudara pimpinan dan para anggota DPRD yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, segenap pimpinan dan para anggota DPRD, komponen pemerintah daerah, instansi vertikal, media, dan juga seluruh lapisan masyarakat yang selama ini telah bekerja keras turut serta menggerakkan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Atas kerjasama yang baik berbagai komponen tersebut, kita semuanya bisa berhasil melewati semua tantangan dan dinamika yang ada. Baik, semoga sinergitas ini senantiasa terjalin dengan baik, dan tentunya ke depan Banyuwangi tercinta semakin maju dan juga semakin sejahtera. Sebagaimana telah disampaikan di awal penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS ini, bahwa perubahan APBD tahun 2025 dilaksanakan sebagai upaya antisipasi terhadap tantangan eksternal dan internal yang semakin berat. Risiko perekonomian global yang meningkat akibat adanya normalisasi kebijakan moneter, ketegangan geopolitik, dan perubahan kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang juga berpotensi mengganggu perdagangan di dalam negeri kita. Dan hingga belakangan ini konflik di Timur Tengah serta arah dan strategi kebijakan yang ditempuh pemerintah melalui efisiensi namun tetap berfokus pada transformasi ekonomi sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal di Kabupaten Banyuwangi. Saya telah mendapatkan laporan dari saudara sekretaris daerah selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah bahwa perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025 telah dibahas secara mendalam bersama komisi-komisi dan badan anggaran DPRD. Dengan semangat mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pembangunan daerah di masa yang sangat dinamis ini dan tantangan yang semakin meningkat ini. Tentu menjadi komitmen bersama bahwa APBD tahun 2025 tetap berfungsi sebagai instrumen stimulasi untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat Banyuwangi, serta antisipasi terhadap ketidakpastian dan problem yang dimungkinkan masih akan terjadi hingga akhir tahun 2025. Saudara pimpinan dan para anggota DPRD yang saya hormati, beberapa poin penting yang dapat kami sampaikan sebagai hasil pembahasan perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut. Pertama, pada pembahasan perubahan KUA dan PPAS telah disepakati penyesuaian pendapatan daerah menjadi 3.440.396.462 rupiah
atau berkurang sebesar 32.742.406.000 rupiah dari APBD Induk yang sebesar 3.438.810.162 rupiah dan telah mengalami perubahan selama proses pembahasan. Pendapatan tersebut terdiri dari komponen pendapatan asli daerah yang disepakati peningkatannya sebesar 38 miliar rupiah dari APBD Induk menjadi sebesar 746.306.550.833 rupiah. Pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar 70.742.406.000 rupiah dari APBD Induk sebesar 2.481.811.336 rupiah. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan dari APBD Induk yaitu sebesar 51.204.741.993 rupiah. Kedua, total belanja daerah pada perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 disepakati sebesar 3.608.184.086 rupiah 88 sen bertambah sebesar 492.988.619.150 rupiah 88 sen dari APBD Induk sebesar 3.419.564.936 rupiah. Perubahan belanja tersebut merupakan penyesuaian dari alokasi belanja wajib yang bersifat mandatori atau spesifik grant dan pemenuhan target kinerja pemerintah daerah. Ketiga, total pembiayaan pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 disepakati sebesar 459.211.979.924 rupiah 88 sen bertambah sebesar 521.731.025.150 rupiah 88 sen dari APBD Induk tahun 2025. Saudara pimpinan dan para anggota DPRD yang saya hormati, sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih khususnya kepada Badan Anggaran dan komisi-komisi pada DPRD Kabupaten Banyuwangi yang telah membahas secara intensif, memberikan koreksi dan saran masukan terhadap dokumen perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 ini. Dan pembahasan perubahan KUA dan PPAS ini berlangsung cepat dan sangat dinamis yang akhirnya telah terjadi kesepahaman, kesamaan persepsi terhadap prioritas dan substansi perubahan KUA dan PPAS tahun 2025. Jika dalam proses dialog dan diskusi yang telah dilaksanakan selama ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan atas nama pemerintah daerah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, para anggota DPRD yang saya hormati, semoga kerjasama yang baik dan harmonis yang telah terjalin selama ini akan terus kita tingkatkan dalam pembahasan perubahan APBD tahun 2025 hingga menjadi Perda Perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025. Sekian, terima kasih dan mohon maaf Buni, saya tidak menyiapkan pantun pada malam hari ini, tidak sempat untuk membuat pantun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Disampaikan terima kasih kepada Saudari Bupati Banyuwangi. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama
Sambutan Bupati atas ditandatangani nota persetujuan bersama perubahan KUA tahun anggaran 2025. Sebelum rapat paripurna ini kami tutup, izinkan kami menginformasikan agenda kita besok, hari Kamis tanggal 19 Juni pukul 10 ada rapat paripurna penyampaian nota pengantar Bupati atas diajukannya raperda tentang perubahan atas APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2025. Mohon informasi ini sekaligus penegasan undangan. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian usai sudah acara rapat paripurna pada malam hari ini. Selaku pimpinan rapat tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam memandu jalannya rapat paripurna kali ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Semoga kita senantiasa mendapatkan kekuatan dan petunjuknya sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab ke depan lebih maksimal. Saat ini tepat pukul 20.09 WIB dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna pada hari ini Rabu tanggal 18 Juni 2025 secara resmi kami tutup dan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.